Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Gilang Petersen Afrizal di channel YouTube gua Gilang Petersen 73. Kali ini gua sudah bersama salah satu ustadz yang mana beliau merupakan salah satu pengurus masjid juga di wilayah gua. Mau tahu ceritanya gimana dan mau tahu bagaimana pengalamannya, ikutin terus channel YouTube gua dan jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa kasih like dan komentar masukan-masukan dari kalian. Tidak usah berlama-lama, langsung aja berkenalan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair, baik. Sebelumnya kita berkenalan dulu Ustaz, Iya. saling sapa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih bisa mampir ke channelnya Bang Afrizal ya. Ya, insyaallah. Ya, memperkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Taufik. Ya, biasa dipanggil Taufik. Ya, alhamdulillah sehari-hari ya kita ada di masjid. Ya, insyaallah ini salah satu pengalaman yang luar biasa. Kenapa saya ada di masjid? Tunggu selanjutnya. Ini pembahasan nanti ya. Nanti ya. Oke, kita cerita nanti dari awal perjuangan sampai titik sekarang ini ya Ustaz. Betul luar biasa. Sebelumnya saya pengen tahu nih, dulu Ustaz mondok di wilayah mana Ustaz? Dulu saya mondok masih di daerah kelahiran saya. Jadi saya lahir di Paneglang ya, dari Paneglang, daerah Banten. Nah, jadi saya ini unik nih. Saya mondok itu dulu di kampung sebelah rumah saya. Nah, itu selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun saya mondok di situ. Nah, kurun dari 3 tahun saya mondok ya, itu nggak ada yang tahu saya itu orang kampung sebelah. Satu waktu karena bapak saya petani dulu ya kan gitu. Nah, kalau di kampung ya, kalau ini di sawah itu nandur namanya. Pas lagi nandur ya bapak ngasih tahu pulang dulu ke rumah gitu, bantuin bapak ke sawah. Saya ke sawah, bantuin tuh bapak saya bantuin. Pas ada orang yang orang itu orang dari pondok, masyarakat yang dari pondok tuh, ya kan, warganya dari pondok, tetangga kampung. Nah, dia lihat gitu, kaget tuh lihat bapak saya dibantuin, karena memang dia kenal saya itu santri dari pondok itu, nanya gitu kan bapak saya, Pak, kok itu kenal sama santri gitu. Gitu. Padahal mana iya, kaget bapak saya gitu. Ya tuh kenal lah, kan anak saya, masa sih gitu, kirain dia orang wetan gitu, orang Tasik gitu. Nah ya mas diteliti kenapa, karena memang saya mondok walaupun deket tuh saya jarang pulang, padahal saya udah mondok kalau salah 3 tahun lebih di situ. 3 tahun lebih baru geger bahwa ternyata Taufik itu orang kampung sebelah. Gitu, baru situ pada tahu. Masya Allah, itu luar biasa karena jarang pulangnya. Saking jarang pulang. Dari Bang Toib. Itu nama pondokannya apa Ustaz kalau boleh tahu? Saya mondok di Paneglang, di nama pondoknya Pondok Pesantren An-Najiyah. Saya mondok di sana 7 tahun ya. Nah, kurun 3 tahun saya diangkat oleh guru tuh jadi lurah Kobong. Kalau lurah Kobong ya, ya kan gitu. Lurah Kobong itu jaroknya ya, jaro. Nah, si jaro. Nah, jaro ini saya termasuk tangan kanannya guru saya. Gitu. Itu santri perempuan lumayan lagi banyak tuh, sekitar dulu antara 70-80 santri perempuannya. Santri perempuan. Betul, itu. Nah, jadi ketika saya sudah mondok 4 tahun, guru saya ngomong, "Udah, Topik mah ngajar aja." Ngajar gimana, Pak? Ya kan gitu. Udah ikut ngajar di sini, ngajar perempuan. Ya gitu, dulu masih ganteng saya. Ya, masih jadi artis tuh. Itu perempuan banyak itu yang badannya udah segemuk ini. Wah, enggak segemuk gini. Ya kan, bukan ini. Dulu itu memang masih gagah lah. Masih gagah. Ya, karena santri itu pancaran air wudhunya kan, Masya Allah, terpancar. Jadi itu santri itu banyak yang senang. Ya dulu kan waktu zaman saya belum ada HP yang sekarang ya. Masih pakai surat. Ngirim surat. Ceritanya itu pada ngirim surat, ya kan gitu. Iya. Mumpung jadi lurah Kobong, kirim surat lah. Gitu. Iya. Saking saya di sana ngejaga muruah, nambah baik guru, ya. Saya satu pun perempuan nggak ada yang saya terima menjadi pacar saya. Karena patokan saya nggak mau pacaran. Tapi akhirnya pacaran juga sih. Cuma pacaran kalau bahasa sekarang
pacaran syar'i. Bacaan syariah. Iya, kita ya kan gitu. Jadi ketemunya hanya lewat surat aja dulu Asik. gitu. Gitu. Berbincang lewat surat. Jadi ketika di sana ya seperti itulah kita ngejaga muruah nama baik guru kita. Jelang 3 tahun 4 tahun saya di sana ngabdi ya ngajar, akhirnya guru saya bilang udah kira-kira gitu ama masih betah di sini gitu, wah ada apa nih, ya kan ngasih sinyal tuh guru. Saya bilang ya saya tergantung ridhonya guru saya, insya Allah kemanapun insya Allah saya udah pindah itu pindah ya kan. Mau kemana? Ke Padarincang. Itu jauh dari tempat pondok. Beda kabupaten. Beda Ya, kabupaten. jadi kan kabupaten Padarincang itu Serang. Oh. Saya suruh pindah Padarincang Serang. Kaget juga ya kan. Ya dengan perjuangan karena memang saya orang nggak punya ya, bapak saya emang pas-pasan lah untuk masalah keuangan. Cuma alhamdulillahnya mungkin doa guru ya kan gitu. Itu sewaktu saya mau berangkat saya ngomong ke bapak, Pak saya suruh pindah sama guru saya. Itu tapi sebelum pindah insya Allah karena di sana biasanya kalau yang lulus itu mau pindah itu biasanya dianterin lagi sama guru itu, jadi dianterin tuh dititipin lagi ke ke RT RW sampai lurah itu diundang diarak sama santri. Saya diarak sama santri jadi pengantin santri. Masya Allah. Berarti tradisinya begitu. Tradisi seperti itu ya, diarak ya kan sampai rumah dititipin lagi. Nah ini bahwa Ahmad Taufik ini insya Allah sudah lulus di pondok ini. Ya, jadi beliau udah dapat ijazah ini biasa dititipin lagi ke RT RW ya kan gitu, Masya Allah. Enak ya. Udah beres gitu, Insya Allah nanti dilanjutkan ke Padarincang ngambil fikih di sana. Jadi khusus ngajinya di situ ngaji Fathul Mu'in ya, kitab I'anatit Thalibin. Udah nggak ada kitab lain. Wah, itu kan. Dan santrinya itu luar biasa, ada 600 waktu saya di sana. Nggak ada perempuan. Jadi nggak cowok semua. Makanya kalau ada perempuan, cucuit. Wah, kacau dah. Jadi gitu. Burung semua dong. Kalau ada perempuan jadi burung semua. Akhirnya alhamdulillah qadarullah saya dikasih rezeki, alhamdulillah saya bisa mondok di sana. Ya walaupun nggak sampai lulus. Ya kan gitu, nggak sampai lulus karena memang keuangan orang tua saya tidak mendukung gitu. Tapi ada yang unik ketika saya mondok di Padarincang. Apa uniknya? Jadi ketika saya mondok Padarincang itu ya, santri 600 itu ya, itu 600 itu dalam santri cowok semuanya yang nggak ngerokok cuma 3 orang. Siapa aja? Saya, orang Menes, satu lagi orang Bogor. Dari 600 orang itu 3 orang yang nggak ngerokok ya. Itu karena memang kita biasanya santri kobong ya, ya kan gitu. Biasanya kalau santri kobong wah ya kalau nggak ngerokok bukan orang NU katanya gitu. Aneh, wah ini orang Wahabi nih. Kalau kita soalnya biasanya kita ada anak pondok kita bener sering ngerokok, makanya kita tawarin dulu di sini kan udah keluar pondok, siapa tahu imannya tergoda kan. Aduh, mau nanya nih Ustadz lebih dalam lagi. Kalau boleh tahu pondokan yang pertama itu gurunya masih ada atau mohon maaf udah wafat atau bagaimana? Ya, yang di An-Najiyah itu nih panikal udah almarhum. Ya, tapi alhamdulillah ya, qadarullah ya, sewaktu di akhir hayatnya alhamdulillah saya dikasih kabar sama keluarganya. Jadi saya udah di Jakarta nih, dikasih kabar. Masya Allah, sebelum meninggal kan beliau adain pengajian. Nggak tahu tuh 1 tahun itu dia punya firasat. Santri, alumni, semuanya harus kumpul. Gimana caranya? Akhirnya dibikin pengajian bulanan. Itu saya buat tuh jamaah ya 1 bis ke Pandeglang ikut pengajian bulanan. Gitu, Masya Allah. Kalau kita ikut ngaji di sana, ya kan gitu. Satu waktu mama pas di pengajian dia ngomong, kan saya nyebutnya mama itu kiai ya. Iya. Mama. Jadi mama tuh ngomong gitu. Dia sempat wasiat ke para santrinya. Apa pesan guru saya? Jaga silaturahmi para santri, jangan sampai terpecah belah. Itu bahasa guru saya. Satu, yang kedua, mama ini udah sepuh, udah ibaratnya udah tua. Jadi mama udah ada penyakit asam urat ini gitu. Mama nggak ada umur, bahasa kayak gitu.
takut mama nggak ada umur, tolong jaga gitu, tolong jaga gitu. Akhirnya itu beres pengajian ya kan gitu, saya sempet terngiang-ngiang tuh bahasa itu, ada apa ya guru saya gitu kan, sampai ngomong seperti itu. Ternyata 3 bulan selanjutnya saya ikut pengajian lagi, cuma saya nggak berjamaah, pas saya pulang ikut pengajian. Nah gitu. Nah mama ngomong ke saya, insya Allah mama mau umroh gitu, mau umroh. Unik tuh, masya Allah, mama umroh, alhamdulillah nih gitu, umroh ya. Nah jadi sebelum beliau meninggal, beliau umroh dulu, Umroh dulu itu. umroh dulu sama istrinya. Yang sebenarnya yang sakit itu istrinya. Jadi istrinya itu pakai roda. Jadi yang dorong waktu tawaf itu mama yang dorong keliling Ka'bah itu, mama. Karena memang Merinding ini istrinya, ceritanya ini. iya, masya Allah. Masya Allah. Nah, ada yang mama utarakan ketika sebelum umroh, mama manggil santri, ya. Santri cerita sendiri. Jadi dia manggil santri, ya gitu. Tolong, gitu. Ini mama mau umroh. Ini bikin galian tanah di sini nih, di belakang rumah, ya, di samping rumah, samping tapi di belakang rumah gitu. Galian gitu. Dah cukup paling sekitar 2 meter dalamnya. Dalamnya jangan dalam 2 meter, 3 meter dalamnya. 2,5 meter dalamnya ke bawah. Buat apa mama? Udah ini aja. Nanti mau beli apa? Mau beli ini besi-besi gitu, biar buat istirahat nanti di situ. Kan bingung ya. Iya. Yang namanya disuruh guru digali lah. Nurut aja ya Nurut kita aja. mah ya santri. Pikiran santri ini kayak bikin kuburan gitu kan gitu. Udah, tapi dia nggak mikir ke sana. Iya. Ya udah gitu. Udah beli tuh apa namanya? Buat pembangunan itu. Ya kan, berangkatlah mama umroh. Ya, berangkat mama umroh gitu. Nah, saya dapat cerita dari putranya, mama sempat ngomong itu, mama sempat telepon ke anaknya yang di Indonesia waktu umroh. Itu mama kayaknya mama itu pengen banget mati di sini. Masya Allah gitu. Kata anak, jangan mama, jangan gitu. Oh, pulang gitu. Ya gitu. Tapi mungkin ada isyarat ya. Iya. Gitu. Padahal mau sehat mama lagi sehat. Umroh pulang ya. Dia pulang udah sampai bandara, mama kayaknya mama nggak enak badan ini gitu, kayak kecapean. Saya merinding tuh, Iya sama, saya juga merinding ini. kecapean Masya Allah gitu. ceritanya. Jadi ya udah mama ke rumah sakit dulu aja. Ya udah, ke rumah sakit. Jadi guru saya itu nggak sampai pulang abis umroh itu, nggak pulang ke rumah, jadi ke rumah sakit. Datang rumah sakit langsung drop ya kan gitu, langsung drop. Saya malam-malam ditelepon sama anaknya, gimana, langsung pulang. Ini makanya mama udah parah nih, udah nggak inget nih gitu. Saya dikabarin habis isya langsung berangkat dari Pandeglang. Jam 9 saya berangkat, datang sana jam 10 saya berangkat, setengah 2 saya nyampe tuh rumah sakit Cikoneng namanya. Iya, rumah sakit umum Cikoneng. Nah, saya masuk ke sana, ternyata mama lagi di apa yang kalau di IGD ya kan, lagi santri udah banyak tuh penuh ya, lagi ditalkinin ya, talkin la ilaha illallah. Saya sedih banget, masya Allah. Nah, saya ingat sedih, saya udah Obik nengokin dulu gitu, nengokin saya ke dalam. Nah, ternyata lagi ditalkinin sama anaknya, Kak Dudi. Nah, lihat saya mungkin saya salaman gitu, aduh gantian talkin mama. Ya, saya merinding. Saya talkinin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sambil nangis ya, guru saya, la ilaha illallah gitu. Nah gitu, saya sambil pegang itu. Paling 10 menit saya talkinin mama, tiba-tiba mama ya kan ngemusin gitu kan gitu. Nah, posisi mama tuh masih ada di pangkuan saya. Masya Allah. Gitu, ngumusin ya kan gitu. Saya kaget, ya Allah ya kan gitu. La ilaha illallah, ngikutin, langsung meninggal di situ. Berarti meninggal pas di pangkuan ya. Betul, itu saya nangis. Ya memang itu udah qadarullah ya, udah umur mungkin sampai situ. Cuma alhamdulillah saya bisa menemani beliau sampai akhir hayatnya. Ya kan gitu. Dan saya masih ingat ya, beliau sering ngomong ke saya, wasiat guru saya sebelum meninggal tuh saya masih ingat ya kan gitu.
Itu ceritanya saya baru buka pengajian di sini PPQ. Baru ada anak-anak tuh 15 ya gitu. 15 orang. Saya silaturahmi ke sana, bilang ke mama, "Mama, saya minta doanya. Sekarang saya ngajar ngaji." Itu bahagianya luar biasa menurut saya. Tapi mak, ngajar alif-alifan, wah itu yang luar biasa kata mama saya. Justru ya kan gitu, orang nggak bakal bisa baca Al-Quran tanpa ngaji alif-alifan gitu. Gitu kalau gitu. Lanjutkan Opik, ya kan gitu. Mama tuh nggak butuh punya santri, ya kiai, pangkat kiai, orang besar. Mama butuh punya santri yang ilmunya manfaat, biar nanti pahalanya ngalir ke mama. Gitu. Saya ini mak, biar nanti pahalanya ngalir ke mama. Itu bahasa itu tuh. Terus mama, udah saya meminim ilmu sambil ngaji, sambil ikut ngaji. Makanya saya nggak putus ngaji dari sekarang, ikut ngaji kemana, yang penting saya nyari guru lagi. Kenapa? Karena memang teringat dengan wasiat guru saya. Itu didoain, minta doain sama guru saya. Doain guru saya. Ya, gitu. Alhamdulillah sekarang Santi udah, ya alhamdulillah ada peningkatan sekitar 80, ada lebih. Ada 80. Lebih lah, ya alhamdulillah. Itu perempuan sama laki. Laki, ya kan gitu. Ini anak-anak ngaji sore biasa. Nah, jadi duit pas banyak, ya kan alhamdulillah istri saya yang dari kampung saya bawa ke Jakarta ikut bantuin ngajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tapi bentar Ustadz, nggak semua santri bisa ngerasain, beneran loh, nemenin kiainya itu sampai akhir hayatnya. Nggak semua santri itu bisa. Serius. Jadi poinnya satu, kita khidmat sama guru. Iya. Ya, khidmat sama guru. Saya dari dulu kalau saya silaturahmi, saya sering silaturahmi, kalau pulang pasti saya silaturahmi ke guru saya. Gitu. Orang lain datang ke guru saya, ke mama itu kebanyakan minta sesuatu ini. Saya nggak pernah. Sampai saya ditanya satu-satu sama guru saya, "Obik, kalau kesini kok jarang minta apa-apa ya?" Iya kan gitu. Salaman udah nggak mau, udah pulang. Ya gitu. Emang nggak mau apa-apa gitu. Enggak mak. Yang penting saya udah lihat mama, ya kan gitu. Mama ridho sama saya udah tenang. Gitu. Ini gitu. Ya kan gitu. Sampai ada satu kata mama bilang, "Ini Taufik itu anak mama." Bahasanya gitu, anaknya mama gitu. Kan memang saya paling deket banget. Dulu tuh saya disebutnya orang nurut ya, nurut sama guru, ya kan gitu. Udah nurut ya gitu, orang nurut, nggak pernah ngebantah, yang ngikutin. Makanya saya dijadiin luar di situ ya, karena memang saya deket gitu sama guru saya gitu. Sampai kalau memang ada tamu, izinnya ke saya dulu, baru ke mama gitu, insya Allah. Nah itu luar biasa. Kayaknya banyak lah kenang-kenangan sama beliau. Ya. Pas abis nyantri pertama kali berangkat ke Jakarta itu kemana dulu? Dulu tuh sempat kerja di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Iya, wah luar biasa kan. Jadi gangster. Jadi di Tanjung Priuk ya kan gitu. Saya di pelabuhan. Oh, pelabuhan. Masalah. Itu di jadi pelabuhan. Kepala BK atau bukan? Enggak. Oh, bukan. Jadi di pelabuhan saya dibawa sama saudara saya gitu. Gitu. Awalnya sih jadi calo dokumen. Calo dokumen impor gitu, impor. Ya, lama-lamaan ada yang lirik saya, satu bos. Ya. Lirik saya tuh bos gitu. Ditawarin deh saya gitu. "Antum mau nggak kerja mana?" gitu. "Kayaknya antum jujur deh," gitu. Waduh, saya bilang, "Bapak lihat dari mana saya jujur? Saya tahu dari para santun, dari muka. Kenapa? Karena jidat tuh hitam, Allah." Gitu. Ini santri nih gitu. Kalau santri pasti jujur gitu. Ahli sujud. Masya Allah. Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa. Saya ajarin dari nol. Udah saya ajarin dari nol. Ayo, ajarin saya. Ya, ajarin dari pendok dari pendok kuning, tanda terima, jadi surat jalan, ya kan. Pokoknya saya ngurusin sampai bundel itu dicek, sampai disegel bea cukai itu kontainer. Tapi mohon maaf ya, mungkin aib ya, tapi ya ini pengalaman. Jadi dulu tuh 2009 10 1 tahun saya kerja gitu. Jadi ketika saya kerja di sana ngurusin dokumen ya gitu, ternyata kerja saya itu memang nggak jauh dari megang duit. Wah, keren kan gitu. Satu waktu saya mau suruh pembayaran gitu, saya suruh bawa cover
isi koper ini saya tanya, bos ini isi koper apa? Itu uang buat pembayaran ke bea cukai. Berapa ini? 1 M. Wah, saya kaget. Iya kan gitu. Udah bayar nih pembayaran. Saya buka koper tadi, uang 1 M. Pikir saya, ini orang nih nyari ini, saya injek. Koper itu duit saya injek. Ini orang nyari ini ya, sampai gila ini sampai ini ya kan gitu, ngahalin segala cara. Masya Allah, nggak ada apa-apa dunia. Dia bilang kertas doang gitu ya kan. Kertas Terus sama angka, sama foto iya, pahlawan. jadi dulu saya kerja itu ada unik ceritanya. Saya udah alhamdulillah tuh udah bisa tuh, selama 2 bulan saya belajar diajarin, dilepas sama bos saya. Saya dapat barang tuh dari Korea kalau nggak salah, itu robot yang pakai remote 2010. Itu berapa, 5 kontainer. 5 kontainer. Oh iya, nggak, saya ngurusin tuh sampai gol gitu. Cuma emang kerjaan saya ya kan gitu, itu saya ngurus ini Insya Allah luar biasa. Jadi saya memang di sana mayoritas semuanya seperti itu. Jadi sogok kalau kita dari pendok merah ke pendok kuning, dari pendok kuning ke pendok merah, itu kan jangka waktunya harusnya seminggu ya, tanda terima seminggu, itu kan lama. Itu kan ya kita udah satu dokumen 50 kali 10 dokumen kan lumayan. 50.000. Iya gitu, itu satu perjalanan ya, apalagi kalau udah bundel ya kan. Itu orang bea cukai biasanya ya kan, buat pengontrolan kan dikontrol tuh sama orang bea cukai. Kadang-kadang kamu berani berapa menurut saya, mohon maaf nih. Ini agak berkait ya, kami ini pengalaman saya. Iya. Masya Allah ya gitu. Nah ini cerita yang unik. Saya itu satu waktu pulang silaturahmi ke guru saya, nanya guru saya, mama ngomong, ya Pik, sekarang di mana? Saya bilang, sekarang di Jakarta mak. Ngapain? Kerja kata mak. Nggak di pondok gitu, nggak tahu, tiba-tiba ya saya ikutin mama ya kan gitu. Jadi saya ceritain tuh, oh ya udah. Nah ditanya, kok kerja di mana? Di kantor dong gitu. Kaget. Wah, ini dari pondok ke kantor gitu, gimana tadinya? Cerita ada saya. Tiba-tiba celetuk guru saya, mama itu ngomong gitu. Iya kan gitu. Kerja apa? Nah, ini. Waduh, ini kerja apa gitu. Wah, ini saya ceritain, mak saya kerjaan seperti ini. Jadi kadang saya suka nyodok orang bea cukai supaya ngeluarin dokumen saya. Ya kan gitu. Waduh. Gitu. Ada satu kata-kata mama, wal murtahi wal murtashi finnar. Orang yang nyondok dan orang yang disondok itu sama-sama masuk neraka gitu. Kalau bisa, kata mama secara halus tuh guru saya, udah cari kerjaan yang lain, jangan di situ. Karena memang saya udah keenakan gaji gede ya kan gitu. Bayangin ya, gaji saya lebih 2010 UMP baru 2009 1.100.000. Saya udah nyampe 2 juta lebih. Belum ya kan, belum kalau misalkan bonus kayak 1 kontainer itu biasanya 500.000. Kalau 10 kontainer udah 5 juta sehari, seminggu 2 kali. Bayangin Jadi crazy rich. Jadi crazy rich gitu. Iya, ini datang sana udah aneh terus ini. Aduh ya kan, karena memang tadi kita sudah apa ya, udah terikat kan gitu. Akhirnya dapet tuh yang tadi ya dari Korea tuh. Nah biasanya kan kalau sudah bundel, udah disegel, kita bawa contoh buat ke bea cukai ya, pakai dus. Nah si dusnya ini biasanya kan lebih setang tuh, jadi gitu. Nah ketika saya jalan bawa motor saya ya kan gitu, ada pohon yang condong kayak gini, itu kan macet tuh kontainer. Cuma kontainer kan di Tanjung Priok dulu kan belum ada jalan layang sekarang tuh. Sekarang nah itu jalannya itu pelan tuh gitu, kan macet tapi ya pelan jalan. Itu tiba-tiba saya bawa motor nyenggol, setang masuk, ternyata yang di belakang nyenggol kena pohon tadi. Oleng dong. Oleng jatuh, saya slot ke dalam kontainer. Itu orang jerit kan, lihat saya, itu yang jatuh itu. Kontainer kan direm. Emang kan nggak kejauh, gitu kan gitu. Sampai mau dan itu pas ganjel kepala saya, tek, ngeganjel di ban kontainer. Nggak kelindes itu. Pas ini itu pas tinggal tek aja udah hancur dah kepala saya. Tapi qadarullah, Allah masih nyelamatin ya. Apa yang saya ingat itu kata-kata guru saya,
udah jangan. Barangkali Ustadz pakai wapak, pakai kagak kelindes. Kayaknya seperti itu. Saya itu pelan-pelan itu. Masya Allah, saya nangis langsung itu. Saya nangis, udah saya nggak hirauin motor. Saya langsung pulang. Saya Tapi pulang ke pondok. motornya nggak apa-apa. Hancur. Hancur. Sayang banget motornya. Saya diurusin sama teman. Akhirnya saya pulang ke Pandeglang, ke pondok, saya minta maaf sama guru saya. Saya nangis senangisnya. Gitu. Udah kata mama, yang udah mau udah, yang penting alhamdulillah selamat. Udah, sekarang di sini lagi ngajar. Mas, udah itu tinggalin gitu. Jadi ngabdi lagi lagi saya di pondok, ngajar lagi, ngajar anak-anak, ya kan gitu. Karena memang udah tahu duit ya. Goyang tuh kita, aduh biasa megang duit gede, goyang kita. Aduh ya Allah gitu. Nah, akhirnya ya kan gitu, satu waktu ada tamu dari Jakarta, ya dia manajer Metro TV. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Tahun 2010. Iya. Nah, berbincang tuh dengan mama kan, tiba-tiba dia ngomong, kita lagi bikin masjid Pak Kiai gitu. Oh, itu. Tapi belum ada untuk pengurusnya, yang imamnya gitu. Wah, cocok nih kan. Gitu. Saya dipanggil gitu. Pak, ini gitu. Kalau bisa bawa aja nih, insya Allah dia udah lulus dari sini. Aduh, akhirnya dibawa ke Jakarta. 2010 berarti 2010. lanjut ke Metro TV. Lanjut ke Metro TV. Dari Priok ke Metro TV. Ya, datang ke sana, ya udah saya ikutin, ya. Saya ikutin ngurusin masjid. Saya kaget, mana masjidnya? Masjidnya masih dicor. Masih dicor. Oh, Allah, dia bilang, itu gimana ya mau pulang kagak enak. Akhirnya udah di sana di Bedeng. Namanya kan ada Bedeng. Ya tinggal di Bedeng. Terus setahun ya tinggal di Bedeng. Tapi digaji, udah bersih-bersih gitu, ngimamin, azan, udah gitu aja. Ngimamin azan gitu sampai masjidnya jadi, ya kan gitu. Ya udah, akhirnya saya ngabdi kerja di masjid. Cuma walaupun di masjid gaji saya UMR. Wah, Nah, insya UMP. Udah sampai alhamdulillah. itu di Metro TV sampai tahun berapa Ustaz? Sampai Covid 2020. 19 Covid. Iya 19 kan di Indonesia kan gomingnya 2020. Iya, 2020 benar. Baru kan ditutupnya tuh semuanya. Iya, 19 mah kita masih, oh iya, kita masih iya. di Cina. Iya benar. 2020. Jadi kita ketemu di 2019 ya, Nah. di salah satu pengajian ya. Nah ini Beliau merupakan guru saya, guru Nggak, tajwid dulu. partner. Dulu saya ngaji 2019 sama beliau itu pelajaran tajwid setiap malam Kamis kalau nggak salah Iya, itu ya Ustaz Kamis, ya. betul. Masih bawa motor Aduh. fit itu ya Ustaz ya. Aduh. Jadi 2020 keluar. Karena Covid, iya kan Covid banyak pengurangan kan, gitu. Sebenarnya kan saya merangkap tuh jadi messenger dulu, jadi OB, Iya. ya ada di kantor tuh, gitu. Itu sebenarnya saya nggak kena PHK ya sebenarnya, nggak kena PHK. Cuma ada satu teman saya, ya dia sudah dicantumin namanya, memang dia mau kena PHK. Dia ngobrol ke saya, Pik, gitu. Ya gimana ya kalau saya kena PHK, anak saya masih sekolah, ya istri saya punya keluarga gitu, biaya saya banyak. Nah saya mikir gitu, nah udah lama juga kayaknya lah harus hijrah nih, saya bilang kayak gitu kan gitu. Akhirnya saya bilang kan ke atasannya, manajer, ya kan saya bilang, Pak bisa nggak ditukar nama saya yang yang keluar. Kenapa Pi gitu nggak apa-apa Pak, saya kayaknya udah jenuh dah gitu. Padahal saya mau benar, saya sebenarnya nggak kena PHK. Hanya ditukar tuh nama saya yang keluar di 2020 gitu. Cuma alhamdulillah ya, wasilah kita kerja di Masjid Metro TV itu wasilah kita berangkat ke Tanah Suci umroh, ya gitu. Bayangin ya, anak kampung ya Allah, yang dari Kobong tiba-tiba kerja umroh gitu, sampai getar kaget orang tua, umroh Masya Allah. Tapi itulah jalan Allah kan, undangan Iya, luar ya, biasa itu. itu undangan. Tapi itu Alhamdulillah. sangat luar biasa. Umroh waktu itu tahun berapa Ustaz kalau boleh tahu? Umroh tahun 2017 bulan Desember. 2017 bulan Desember. Nah, Masya Allah. Nah pas tahu nih tahu Ustadz umroh. Nah itu keluarga reaksinya bagaimana itu?
Itu reaksi. Sebenarnya kan saya ikut dari program Bapak Anies ya, yang DMI, Dewan Masjid Indonesia. Iya. Jadi 2017 itu ada program umroh marbot se-Jakarta, se-DKI Jakarta. Nah, tapi seleksi gitu, seleksi. Nah, Masjid Metro TV ini ngedaftarin tuh salah satu marbotnya. Saya marbot juga, cuma marbot kedua. Saya kan muazin ya, muazin. Ngedaftarin tuh marbotnya ngedaftarin pas waktu seleksi, karena memang seleksinya baca Quran juz 30, hafalan juz 30. Dia udah ngedon duluan. Akhirnya dia bilang hari Sabtu mau seleksi, hari Jumat dia ngundurin diri. Saya nggak bisa kayaknya, Bang Udin namanya. Saya nggak bisa gitu, ganti aja mau topik tuh. Lah kok saya bilang gitu. Udah namanya untung gitu kan. Ya akhirnya ketua dekamnya bilang, ya udah gantiin sayang ya kan, siapa tahu menang ya gitu. Karena siapa tahu menang ya. Tapi saya nggak tahu tuh bahwa itu apa namanya hadiahnya umroh. Iya. Taunya ikut seleksi aja. Ya kan gitu. Siapa tahu menang apa, saya bilang. Ya udah besoknya pagi ya kan saya berangkat seleksi. Nah, mungkin ini sudah garisan Allah ya, panggilan Allah kayak gitu. Apapun bisa terjadi kalau memang Allah berkehendak. Ya, dari saat itu pas seleksi ya kan gitu. Saya kan nggak dipanggil-panggil, emang nama saya nggak terdaftar. Iya. Ya kan gitu. Oke, ya kan sampai terakhir saya pulang aja dah. Kan hujan kan. Hujan tuh, saya mau pulang. Ternyata pengurus seleksi itu ya kan gitu. Nah dia lagi duduk, Mas mau kemana, nganter siapa gitu. Lagi dia ngomong gitu, mau apa, saya sebenarnya bukan nganter, memang saya salah satu kandidat gitu kan gitu, cuma saya pengganti gitu. Kenapa enggak ke atas gitu, nama saya nggak dipanggil-panggil gitu. Iya. Oh nama siapa, dari mana gitu, dari Metro TV. Wah dia ternyata kenal tuh sama ketua DKM-nya ya kan gitu. Kenal nggak Pak ini ya, kenal lah, saya cerita gitu. Yaudah ayo gitu. Terakhir itu gitu, yang dipanggil Ahmad Taufik gitu, kawan panggil seleksi tadi situ ya kan gitu, seleksi sambung ayat ya. Alhamdulillah. Nanti ya tunggu 1 minggu hasilnya gitu. Kalau nggak salah 5 hari udah dikirim. Lah saya lulus kan gitu. Ya saya lolos nih, masya Allah. Seleksi kedua di Islamic Center gitu. Islamic Center Iya, Jakarta Utara. Jakarta Utara gitu nanti 2 minggu lagi sana saya datang ke sana, seleksi lagi sama. Saya suruh baca yang terakhir surat alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran. Saya suruh berhenti. Ya, saya suruh berhenti tat gitu. Alasannya? Gitu. Tahu nggak artinya apa itu? Ya kan, inna ma'al usri yusran. Ya, gitu. Ya, setiap kesulitan pasti ada. Iya kan? Iya kan, jalan keluar gitu. Dia ngomong kayak gini, insya Allah ya gitu. Saya dengar ya kan gitu, lantunan bacaan antum masya Allah, tajwidnya, makhraj hurufnya enak didengar katanya gitu. Kan emang pas gitu katanya gitu. Nah, mungkin ini adalah panggilan Allah untuk antum berangkat. Ini langsung digituin. Berangkat kemana nih? Nggak tahu. Gitu. Ini hadiahnya umroh gitu. Yang diterima itu cuma 33 orang. Ya, jadi 100 orang itu tereliminasi. Wah, ini masuk nggak ya, karena ya kan ustadz semua, tua semua kan gitu. Ini udah pasrah aja. Tapi ini patokan ini ya kan gitu. Sama siapa? Jurinya bilang kayak gitu. Ani bilang, waduh, gitu. Tiba-tiba Ani ditelepon, saudara Ahmad Taufik, yakin, alhamdulillah antum lulus, insya Allah berangkat umroh bulan depan. Ini bener nggak ya gitu kan? Langsung gitu. salto nggak? Ya? Salto. Nggak. Selebrasi. Ya, nggak. Masih belum percaya. Belum percaya. Sujud syukur kan belum. Masih belum percaya nih bilang. Ini bener nggak ya kan gitu, Anda telepon. Iya Pak gitu. Nanti 2 hari ke depan Bapak bisa ya ke kantor gitu DMI.
Ini kantor DMI, ternyata sudah dikasih peralatan umroh. Ya Allah, bikin password, ya kan, udah bikin password, semuanya dibayain sama DMI. Nggak taunya orang DNI-nya pada waktu itu kenal sekarang ya. Orang DNI kenal sekarang nggak tahu ya. Nggak tahunya. Orang deket juga. Orang deket juga. Tapi dulu nggak kenal. Iya dulu nggak kenal. Dulu nggak kenal. Dikenalkan sekarang. Kenal. Sebelum pemberangkatan itu diperiksa lagi atau bagaimana? Atau dicek atau apa yang lain segala macamnya? Iya. Jadi saya masih ingat tuh, ya kan, ini kan programnya DKI ya. Ternyata pas dicek KTP saya masih Pandeglang, ya kan, padahal ini kan program DKI. Iya. Ya kan gitu. Waduh, kata orang DMI, Pak, ya kan gitu, ini kan program DKI Pak, bisa nggak Bapak dikasih waktu 3 hari saya untuk pindah KTP DKI. Wah, saya bingung tuh. Ya udah, saya insya Allah dah saya usahain. Saya pulang maghrib, ya, saya azan imam, ya kan gitu. Tiba-tiba ada jamaah dari situ, orang Kedoya, namanya Ustadz Bahroni. Masya Allah. Masya Allah, beliau pas ngobrol-ngobrol ternyata beliau RT di Kedoya di Gang Bineka. Jadi orang dalam. Masya Allah. Ada cerita bahwa ya kan kemarin tuh ikut seleksi lulus, ya kan gitu. Hadiahnya umroh, nih bilangnya gitu. Cuma yang jadi kendala, ini kan program DKI, KTP saya kan masih Pandeglang. Kata dia, Pandeglang terus gimana? Gitu. Ya dia mintanya saya suruh pindah domisili ke DKI Jakarta gitu. Wah gampang itu mah, kata dia gitu. Saya kaget, gampang. Saya kan RT. Oh iya, astagfirullahaladzim. Itu udah kayak dikasih jalan ya, ya gitu. Makanya sesuatu apapun kalau Allah sudah berkehendak, Allah mudahkan tuh. Akhirnya yaudah gitu. Bikin ini aja surat pindah dari sana, ya kan gitu. Ya bikin tuh surat pindah. Saya bingung kan, waduh, saya telepon adik saya. Adik saya bilang, ternyata alhamdulillah adik saya ya sering ke Dukcapil, dia sering ngurusin pindahan ini gitu lah, kenal sama orang Dukcapil gitu. Saya bilang, ini saya punya ini dapat umroh tapi harus ke DKI. Wah gampang itu mah gitu katanya gitu. Gitu. Langsung lampu kapan hijau. jadinya? Harus besok harus urus beres gitu. Ya. Langsung dia ngurusin. Besok udah jadi bener. Ya, saya pindah ke DKI Jakarta. Ya, kasih data tuh ke Ustadz Bahroni, ya, luar biasa. Langsung ke kelurahan, dicetak kan belum ada belangkon itu kan masih susah, masih 2017 itu. Ya, nggak bisa, akhirnya dapat resinya ya. Nah, kaget orang Dewi. Ini udah bisa gitu gitu. Wah, keren juga kata gitu. Padahal mau orang dalam. Ada bilang, insya Allah mungkin ini sudah Allah kasih jalan ya untuk undangan Allah. Insya Allah itu luar biasa kata gitu. Ya, seperti itulah. Ya, Allah kasih mudah. Ya kan gitu. Ini jangan takut nih kayak antum ya. Kalau mau nikah gitu. Jadi jangan takut ya, selagi kita yakin niatnya ibadah sama Allah, Allah kasih mudah. Tapi kasih niatnya dulu. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatin ibadah. Masa Allah diam aja? Apalagi nikah. Ya, nikah itu ibadah. Ya kan, kalau memang kita, saya pusing dananya deh. Gitu. Jangan dipusingin. Ya, ya kita masih punya Allah. Kebongkar kita di sini. Jangan takut ya. Itu. Udah ada dananya, ternyata perempuan. Itu yang sulit. Karena udah ada perempuan kagak ada. Ada satu yang ayah saya ucapin. Sabar ya. Kasih Bapak Ridho. Tahu Ridho. Harus Ridho ya udah. Aduh, Allah. Kita harus berguru ini. Lanjut, pas umroh itu keluarga banyak yang nganter ke bandara atau Ustaz sendiri itu ke bandara? Masya Allah. Ada yang unik ya, Masya Allah. Itu orang tua yang ibu saya, ceritanya saya ini ya, orang tua saya nganter ibu sama kakak saya gitu. Ibu sama saya, kakak saya gitu. Nah, satu waktu ini ada cerita, Mas.
yang mungkin menyentuh ya. Mungkin kita juga nggak percaya. Memang karena tadi ya niatnya kita ibadah, Allah kasih jalan. Jadi pas mau berangkat hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu mau berangkat, malam Sabtunya ya kan gitu. Itu kan ibu udah di Jakarta mau nganternya subuh gitu. Maghrib ya saya minta doa sama ibu saya sampai nangis. Bu, doain saya besok saya mau berangkat gitu. Cuma saya ini ibu kan besok pulang ya kan, saya ada duit 500.000 mau berangkat ke umroh, bayangin punya duit 500.000 dan orang tua belum ada ongkos buat pulang. Saya udah bu ini pegang 300.000 ya kan gitu, insya Allah udah saya niatnya kok ibadah kok ke sana gitu. Sampai ibu saya bilang iya kan, emang cukup 200.000 cukup. Masya Allah. Aduh, itu sedih ya, sedih saya itu ya, sedih, saya nangis karena saya nangis Masya Allah ya kan gitu. Ya adalah Bismillah nih berangkat ya kan dengan keadaan seperti yang penting saya mau ibadah gitu. Ada Isya tuh saya adan, habis adan ya kan sholat, beres sholat pas saya jam 8 saya ditelepon sama orang kantor ya, sama manajer. Assalamualaikum ya kan, Topik lagi di mana? Di masjid Pak, baru beres sholat ini gitu. Oh gitu, bisa nggak ke kantor gitu? Insya Allah Pak, ya kan kantor jam 8 tuh saya ke kantor. Iya, soalnya di sini ya saya mau pulang soalnya. Kantor saya ke ruangannya. Tiba-tiba dia nanya, kapan mau berangkat umroh gitu ya. Insya Allah saya bilang nanti subuh gitu. Doain saya gitu. Insya Allah, ya, Insya Allah. Dan saya juga ya kan minta maaf kalau saya ada salah dosa gitu. Gitu diamplopin aja sama dia. Ya apa ini Pak gitu, nggak apa-apa. Ini buat bekal kamu gitu. Ya Allah, saya senang tuh. Alhamdulillah ada tambahan ya. Iya. Bayangin mau berangkat cuma 200.000 tuh. Ada tambahan. Udah saya pulang gitu ke masjid lagi. Saya buka buat saya dikasih amplop. Dibuka amplop dihitung 7 juta. Luar biasa. Nah itu saya bilang, nah jangan takut ya. Masya Allah 7 jutaan itu, Masya Allah. Saya nangis sama ibu saya nangis itu. Saya nah bu, yang 2 juta saya kasih orang tua saya ke ibu. Ini bu buat pulang bawa sana 2 juta ya kan gitu. Nih yang 5 juta. Insya Allah buat bekal saya di sana. Insya Allah cukup itu. Gitu. Ya itulah Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Gitu. Pengalaman selama di Mekah sana biasanya nih ada nih, kalau misalkan saya dengar pengalaman orang yang umroh, orang yang haji itu seru, kayaknya itu seru dan sedih juga, karena saya pernah dapat cerita pengalaman uas saya pas berangkat haji itu Masya Allah luar biasa. Kalau pengalaman Ustadz sendiri bagaimana Ustadz selama perjalanan umroh di sana? Jadi saya ceritain perjalanan saya sampai saya berangkat umroh itu, orang kampung, orang yang nggak punya, orang petani bisa berangkat umroh. Kenapa? Ternyata ada doa terselip dari orang tua dan guru saya. Salah satu guru saya, ya kita flashback ya, guru saya Mama. Jadi waktu mondok itu maghrib sama subuh, saya nggak pernah ikut jamaah sama warga. Iya. Karena memang di masjidnya depan pondok tuh, tapi saya nemenin guru saya. Selama saya mau tuh, saya selalu jamaah nemenin guru saya. Kenapa? Guru saya nggak pernah ikut jamaah dengan warga karena beliau punya amalan atau wiridan sendiri yang mana nggak bisa kalau disatuin sama warga. Akhirnya saya ya kan ada satu sepupu saya yang sekarang di Metro juga di Metro ya kan gitu. Nah saya ya jadi tiap maghrib subuh ya kan ada amalan, guru saya mengamalin ya baca surat Yasin, Waqiah, Al-Muluk ya, Tabarok, Ad-Dahr, amma yatasaalun. 5 surat ini setiap hari subuh dan maghrib saya baca. Subuh dan maghrib. Nah, di doa terakhir ada doanya sering saya dengar
Doanya apa? Allahumma wa ausilna wa zauzatina wa auladina wa ballighna ila ziyaratil Makkatal musyarrifah wal Madinata munawwarah usulan mubarakan musahharun muyassarun min ghairi ta'abin wala nasabin wal innaka ala kulli syai'in qadir. Karena memang saya setiap hari ikut ya, dan saya dengar sih, saya hafal sampai hafal. Satu waktu guru saya, karena saya di belakang, dia imam, dia balik gitu. Pik gitu. Saya ingat, Masya Allah, Pik ya, mama mau ijajahin doa. Masya Allah. Ini doa ya kan, untuk Allah kasih supaya berangkat. Minta apa ya, kalau bahasa di kampung tuh, kalau bahasa mama itu bahasanya gini, minta supaya digampangkan berangkat ke tanah suci, ziarah ke makam Rasulullah. Bentar Ustadz, ini ijazahnya boleh dikasih ke yang nonton atau gimana ini Ustadz? Iya, tahu ada yang penonton, ada yang mau ijazahkan. Ya, gitu. Jadi kita minta nasib. Orang punya harta namanya nisab, belum tentu dia bisa berangkat. Benar. Tapi kita ada nasib di mana ya kan, kapanpun dimanapun, kalau Allah sudah berkehendak ada nasib, insya Allah bisa berangkat. Berarti ini minta nasib nih, ya kan gitu. Bisa diijazahkan di rumah ya. Allah, ini adalah terusan ijazah dari guru saya, Mama Ki Genjang Arif. Ini doa salah satunya, Allah minta dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Nah, doanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ausilna wa zauzatina wa auladina wa ballighna ila ziyaratil Makkatal musyarrifah wal Madinata munawwarah usulan mubarakan musahharon muyassaron min ghairi ta'abin wala nasabin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Lumayan panjang ya. Ijazah. Qabil ya. Qabil insyaallah. Nah, jadi udah qabul nih ya. Nah, dicatat aja, dicatat. Jadi nanti kalau misalkan habis subuh dan habis maghrib yang mau ijazahkan silakan ya. Udah diijazahkan. Masyaallah. Jadi itu ijazah salah satu guru saya. Nah, itu kata guru saya, minta nasib sama Allah ya, walaupun kita orang nggak punya, tapi minta nasib sama Allah supaya bisa kita berangkatin, bisa berangkat ke tanah suci ya kan gitu. Alhamdulillah terjawab 2017. Ternyata saya dimudahkan tadi dengan perjalanan sampai KTP Rumah Neglang ya kan. Padahal kita program DKI. Ekspres. Jalur ekspres itu. Jalur ekspres, bayangin. Luar biasa ya, kita sampai berangkat ke sana. Itu ternyata terselip doa guru. Ya, itu guru saya. Itu jauh-jauh ya. Jauh-jauh hari itu guru saya udah bisa memprediksi seperti itu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah saya berangkat saya umrah 2017 itu. Saya masih ingat, saya silaturahmi, apa yang saya katakan sama guru saya, ini saya berangkat ternyata terselip doa mama. Saya ada tuh mama guru saya, doain Masya Allah ya, bahagia beliau, doain mama di sana ya insya Allah itu. Jadi selama di Mekah ya kan, ada banyak hal yang jadi pelajaran. Salah satunya ketika di Mekah, saya punya 3 doa, yang mana doa ini ya saya utarakan kepada Allah ya kan, munajat kepada Allah ya, di tempat makom ijabah ya, makom ijabah ya kan gitu. Saya doa sama Allah, ya Allah, saya punya 3 permintaan. Enggak pakai. Enggak ngejin. Wah, kata bukan jin ya, saya kasih 3 permintaan, bukan. Tapi kita munajat, minta sama Allah. Ya Allah, saya minta 3 permintaan ya Allah. 1 permintaan saya punya orang tua ya Allah. Ya mungkin dari segi duniawi keuangan dia kurang, ya minimal Allah cukupkan beliau. Tenangkan hatinya supaya ibadah sama Allah. 1. Yang kedua, ya kan, saya minta untuk rezeki saya bisa istiqomah untuk di jalanmu ya Allah. Yang ketiga, saya minta dimanfaatkan ilmu saya
walaupun saya ngajar alif-alifan. Nah ini kebukti sekarang saya ngajar alif-alifan anak-anak. Tuh, Alif, tiga permintaan saya ini Allah ijabah semuanya. Bapak saya ya alhamdulillah masa tuanya beliau tenang, nggak capek tapi rezeki ada. tapi semangatnya masih luar biasa Ya, tenaganya. Masya Saya pernah Allah. main ke rumahnya beliau gitu. Iya. Apa namanya? Bawa kelapa. Bawa kelapa saya bilang diremehin tuh ya. Wah, emang kuat, kita saya kuat. Ya udah kalau kuat mah angkat dulu saya jalan. Banyak bener itu dua jengjengan. Pas saya lihat bapaknya Ustadz ya, Aduh, itu nenteng kayak orang nentek apa tahu Ustadz. Enteng banget Enteng kelihatannya pas saya banget, bawa. ya. Aduh, karena udah udah ngapi. Oh tahu lah itu tenaganya udah luar udah biasa. biasa itu. Beliau umur 73 Iya. tahun sekarang. Buset, luar biasa. Ya, Masya Allah. Udah gitu manjat pohon kelapa tinggi bener itu saya lagi. Saya kagak berani itu. Masih bisa, masih kuat manjat kelapa. Itu Bapak, Masya Allah, itu Bapak, Masya Allah. Kembali ke Mekah Ustadz, itu selama di Mekah apa saja itu histori Ustadz kan, Mm. selama tawaf, selama Di- di hotel atau Masya Allah. selama Iya. pas ibadah. Jadi selama di Mekah memang saya fokus untuk ibadah ya. Saya fokusin untuk ibadah gimana caranya, karena memang saya takutnya nama saya orang hati saya orang nggak punya, saya belum tentu bisa balik lagi ke sini. Iya. Maksimalkan saya ibadah saya di sana gitu ya, sampai saya masih ingat kaki saya sampai bengkak, Karena saya nggak apa? bisa jalan karena saya kan kita di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari, yang 2 hari kan perjalanan Iya. ya. 4 hari itu saya tawaf ya kan, itu saya ngambil umroh itu berapa kali ya, 9 kali atau 11 kali gitu ya, lupa, bayangin. Jadi saya badalin berapa orang itu, Ustadz? badalin kalau di mazhab kita diperbolehkan kita untuk membadalkan umroh yang sudah meninggal Iya. ya. Saya badalin kakek nenek saya, dari ibu dari bapak, dari iya kan gitu, saya tawaf ya kan. Itu ketika saya sudah umroh buat diri sendiri, umroh wajibnya ya. Nah saya ini lagi mikot lagi kan, kita niat umroh lagi Iya. untuk membadalin kakek nenek kita yang udah meninggal ya kan. Udah balik lagi sampai 11 kali, bayangin ya. Itu pas terakhir kali, yang terakhir yang ke nggak tahu 9 nggak tahu 11 ya kan gitu. Itu tiba-tiba saya kecapean ya kan, nggak bisa jalan, saya pulang kan dibopong saya. Masya Allah. Jadi nggak bisa karena memang kaki saya bengkak gitu, kaki saya bengkak ya kan gitu. Saya masih ingat ya, akhirnya ini masih ada sertifikat, saya bikin sertifikat buat kakek nenek saya yang udah meninggal ya gitu, sertifikat umrohnya. Masya Allah itu bahagia orang tua ya Allah, bawa sertifikat, bawa bukti bahwa saya sudah membadalin kakek nenek saya waktu umroh ya gitu. Itu di selama saya umroh itu, saya 4 hari itu udah saya maksimalkan itu untuk ibadah, memang benar-benar ibadah kita di sana. Pokoknya kalau diceritain kenikmatan kita ini, nikmat batin kita, Masya Allah ya. Waduh, Nggak bisa diucapkan lah ya. nggak bisa. Nggak bisa sama Saya sekali. apalagi waktu pertama kita lihat Ka'bah. Waduh, saya juga pengen itu. Masya Allah. Karena saya kabarnya di Pondok Gede mulu. Aduh, Masya Allah. Ya luar nggak apa-apa, biasa. latihan dulu, Iya, latihan muter-muter aja di sana. Muter-muter. Muter-muter Pondok Gede. Karena ya, ini kalau kita pengen sesuatu memang ya, satu ya, niatin dulu aja, Insya Allah Allah kabul udah berangkat. Amin, amin. Jalannya ada gitu. Pasti ada jalannya. Amin. Tadi saya bilang ya, ibadah itu Allah nggak bakal bisa diam, nggak bakal diamin ya. Yang penting tadi niatnya kita benerin, Iya. Insya Allah. Siap. Itu Nah, itu kan dari Metro TV, Ustadz. Dari Ya. Metro TV itu lanjut kemana lagi terus? ya setelah keluar kerja ya akhirnya saya, nah sekarang nih ya, saya di Masjid Miftahul Jannah. Ini saya jadi imam ya, pengurus masjid juga Dari tahun 2000. dari tahun 2020.
Ah, 20 saya udah lagi nggak di sini itu. 2020 akhir ya. Iya. Akhir ya, bulan September ya. Nah, saya dipanggil sama pengurus masjid, suruh mau nggak ngurusin masjid ini gitu ya. Akhirnya saya nerima karena memang saya di situ pas COVID kita nggak bisa kemana-mana. Bener. Bayangin, masya Allah luar biasa COVID ini. Saya pas berhenti kan COVID, istri saya balikin ke sana, maksudnya bukan balikin, suruh pulang dulu di kampung istri sama anak ya di Bogor. Saya sementara di Jakarta udah ngajar ngaji, udah keliling ngaji gitu, nggak ada kerjaan ya kan gitu. Mungkin tadi ya satu doa saya Allah ijabah, mungkin jalannya. Kadang-kadang kita menganggap perjalanan kita itu masya Allah kok gini amat ya, padahal Allah mau menunjukkan kebaikan untuk jalan kita untuk kedepannya. Jadi saran saya, husnudzonlah kalian ketika kalian dikasih musibah oleh Allah, karena musibah itu bukan untuk mencelakakan, memojok kalian, tapi musibah itu adalah untuk meninggikan derajat kalian. Amin. Itu salah satunya tadi Iya. saya bilang ya. Ternyata ya setelah karena saya berhenti kerja ya, saya bingung mau kerja apa, tapi saya niat saya nggak mau kerja lagi, saya kayaknya pengen apa ya gitu lah, pengen bebas gitu dari dunia Keterikatan. kengkangan. Iya. Kan terikat tuh kalau kerja dunia kengkangan Terikat gitu. waktu, Iya, terikat pokoknya semuanya terikat lah. segalanya lah. Ternyata seiring waktu ya kan, saya COVID, saya ngajar, saya tawarin ngurus masjid Miftahul Jannah, yang mana ketika saya kesini COVID masjid sepi ya, masjid sepi ya, tutup ya kan gitu. Saya pikir ya kan, anak-anak itu kan nggak tatap muka ya, Iya. jadi dia online ya sistemnya, jadi nggak sekolah, dilarang sekolah karena COVID. Tapi kok anak-anak masih main di jalanan, main di ini ya kan gitu, kan sama aja kan bilang. Udahlah, saya akhirnya tiba-tiba ngajar lah. Udahlah, mendingan ngaji, ke saya ngaji gitu. Ada tuh ngaji 1, 2, 3, 15 orang gitu. Ya kan gitu. Nah di situ ngajar ngaji, udah pokoknya ngajar ngaji gitu. Sampai berjalan sekarang alhamdulillah anak-anak udah lumayan sampai lah. Ada lumayan lah Iya. gitu. Jadi setelah itu saya masih mikirin, terus gimana dong kehidupan saya, kan punya keluarga. Ya kan? Iya. Saya harus mikirin gimana ngidupin keluarga, karena emang ada kewajiban saya untuk ngasih nafkah untuk keluarga saya. Ternyata dulu tahun 2016 ya kan, saya pernah belajar bekam. Belum bekam gitu, 2016. Nah, belajar bekam ini, nah ternyata di sini di pas saya istiqomah gitu, saya praktekin lagi. Jamaah saya bekam-bekamin aja gitu. Nah kan dapat tuh dari jam sostek ya, PJS cairin tuh, alhamdulillah dapat. Itu saya ikut pelatihan urut, pelatihan pokoknya terapis saya ikutin tuh kemana-mana tuh ya, selagi ada duit. Wah, alhamdulillah, ternyata Allah mau kasih jalan saya untuk istiqomah, rezekinya di situ. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita istiqomah, ternyata Allah memberikan kemudahan di dalam rezeki kita. Nah ini keberkahan. Jadi jangan takut ketika kita berbuat baik, berbuat ibadah pada Allah. Jangan takut kita miskin, jangan takut kita nggak punya rezeki, jangan takut, karena insya Allah keberkahan Allah akan selalu Allah berikan kepada kita selagi tadi ya kita ada dalam di jalannya. Tahu saya kan Masjid Miftahul Jannah itu kondisinya, mohon maaf ya, kurang enak dipandang. Nah itu Ustaz pertama kali ke Miftahul Jannah reaksinya bagaimana? Itu pas COVID 2020 itu masjid sepi. Nah, itu saya tinggal di masjid karena memang nggak mampu saya buat bayar kontrakan. Nah, disediain kamar juga kan. Masya Allah, ini mohon maaf ya, itu masjid tuh masih kumuh banget ya. Itu apalagi pas pertama saya datang, 3 hari datang banjir. Masjid di banjir. Iya, karena kan setahu saya kan masjid itu datarannya lebih rendah daripada jalanan. Betul. Itu masjid banjir. Saya sedih banget. Kok saya kayak gini ya? Ya banjir itu sampai 2 minggu
itu nggak surut-surut, ya. Itu libur Jumat, saya baru tahu masjid libur Jumat itu di sini di Jannah. Kenapa? Karena memang kebanjiran masjidnya Masya Allah. sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ada perubahan, bedanya. Memang masih banjir, tapi alhamdulillah antisipasi. Jadi seiring waktu, pengalaman saya ngurus masjid waktu di Metro TV, di Masjid Indonesia Darul Allah, ini saya terapkan di sini. Ya, gitu. Apa itu? Ya kan pengalaman saya. Jadi untuk mengolah masjid itu, ternyata masjid itu bukan hanya untuk ibadah saja, ya. Masjid itu untuk apa? Untuk pendidikan, ya. Bahkan ya kan masjid ini bisa jadi untuk penghasilan. Gimana caranya kita bisa bantu masjid juga. Ya alhamdulillah kita ada usaha juga sekarang. Alhamdulillah. Ada usaha air, ya. Dan saya bisa buka bekam urut pasdu, ya kan di sini. Ya Insya Allah. Jadi seiring waktu ya kan gitu, kita ngamalin Ratibul Hadad. Berjalan 3 tahun kita ngamalin Ratibul Hadad, ya. Itu ada berkah dari situ. Saya masih ingat, ya kan gitu. Ya. Ini kalau hujan itu banjir dan pada bocor semuanya. Ya, apalagi nih yang pas apa nih namanya? Pas di bagian luar halaman. Iya, iya. Itu pakai asbes dulu, bocor. Kalau hujan bocor, kalau lagi apa namanya panas. Luar Gitu. biasa. Luar biasa. Karena memang asbes kan. Iya. Terus posisinya dia kurang Dan tinggi. juga kalau setahu saya itu dulu sampainya itu jalan tembus itu. Jalan tembus orang buat lewat itu kalau dari mall ke Betul. Iya. Seiring waktu insya Allah alhamdulillah saya kelola, ada rezeki. Jadi ada rezeki, gimana caranya kalau banjir, saya punya pikir gimana caranya kalau banjir ini masjid masih bisa dipakai sholat. Jadi jangan vakum bener nggak sholat gitu. Iya. Akhirnya kita galang dana untuk meninggikan bagian area dalam. Area inti ya. Ya, area inti untuk bisa dipakai sholat. Aja dinaikin 70 cm. 30 cm, maaf. 30 cm. Lumayan itu. Naikin 30 30 cm. Alhamdulillah kita naikin. Nah ternyata sesudah dinaikin, alhasil alhamdulillah bisa bermanfaat. Tidak banjir, kena banjir. Tapi yang kena banjir pas pelatarannya, bagian luar. luarannya aja. Gitu. Ya pakai sholat bisa. Jadi kalau banjir masih bisa pakai sholat. Nah seiring waktu ya kan gitu. Di sampingnya kumuh tuh. Dulu samping masjid ini itu bukan pakai tembok, pakai seng. ya pakai Karena seng. setahu saya itu pakai seng di batas Betul. dan peluran belum keramik itu. Betul, itu pakai seng. Itu seng udah karatan ya, benar-benar Iya. hitam. Terus orang jalan pakai itu tempat pakai yang tadi dibilang, ya itu pakai orang jalan. Ya mohon maaf ya, ini masjid kadang-kadang orang non muslim bawa Binatang. hewannya, ya kan gitu. Kadang-kadang hewan yang ini lewat masjid gitu kan, takutnya kan ada sendal dijilatin apa, kan haram hukumnya. Iya. Ya kan gitu. Yang kedua tempat lewat kotak amal kadang-kadang sering hilang. Masih ingat lah itu gitu. Saya mikir soalnya gimana, karena memang di sebelah masjid di sana ada gerbang. Orang kenapa enggak lewat sana, kok kesini gitu. Keberanian saya keramik sama saya. Saya keramik. Pro dan kontra itu udah Pro pasti ada. dan kontra. Wah, saya habis saya ya kan. Orang pada ngomong, aneh bilang nggak apa-apa, paling juga sebulan juga udah hilang lagi gitu. Ya kan, Jatuhnya manjang. alhamdulillah ternyata manfaat. Alhamdulillah. Manfaat ya, sekarang keadaan masjid menambah luas malah. Kegiatan masjid untuk saat ini apa saja Ustaz, selain anak-anak TPA mengaji, selain tempat ibadah itu apa aja? Ya. Di masjid ini ya kita terbuka. Jadi masjid ini insya Allah saya buka 24 jam. Jadi kadang-kadang ada yang ojek online apa bisa tidur di sini, ya kan gitu. Dan kita ada sediain air galon, air minum ya di sini. Nah kegiatan yang intinya alhamdulillah saya ada kegiatan sebulan sekali menyantuni anak yatim. Masya Allah. Berapa itu? Kira-kira berapa anak yatim? Alhamdulillah sekarang sudah nyampe 40 sampai 50 yatim yang kita santunin. Ya,
Bahkan bukan kita santunin, kita kasih bingkisan dan makan bersama anak Itu yatim. berkahnya makan bersama itu. Insyaallah. Alhamdulillah ini udah berjalan 17 bulan, jadi 1 tahun lebih. 1 tahun Iya, setengah. betul. Jadi ini pun kita bukan dana dari saya seutuhnya. Alhamdulillah Allah kasih donatur ya yang dibukakan hatinya setiap bulan dia ngasih dana ke saya untuk kelola anak yatim ini sampai berjalan saat ini. Itu Masya Allah. Nah itu seiring waktu, tapi harus dimulain, Iya. harus dimulai, ya kan gitu. Awalnya kita nyantunin 5 orang, 10 orang, 15 orang, orang ngelirik tuh, ya, orang ngelirik. Wah bahwa ketika kita menyantunin anak yatim, ya, kita nyantunin anak yatim, ya, dari 5 orang sampai 10 orang sampai 15 orang, alhamdulillah sampai 40 orang, pernah kita 70 orang gitu, ya 70 ya gitu. Nah ini karena memang tadi kita dimulai, jadi sesuatu ibadah kalau tanpa kita dimulai ini nggak bakal berani dulu deh, bismillahin dulu deh. Kenapa? Karena sesuatu harus dimulai dari tahapan awal dulu, dari bawah dulu. Nah ini kayak santunan yatim ya, dari awal artinya ada donatur ketika lewat, Masya Allah Ustaz, boleh nggak saya gabung? Boleh, ngasih ya kan tiap bulan, alhamdulillah ya kan gitu, semakin bertambah gitu ya. Sekarang alhamdulillah yatim kita, data saya yatim di Tanjung Duren udah nyampe sekitar 100 yatim datanya. Jadi kita sebulan nih ganti-gantian. Ya mudah-mudahan kalau ada donatur yang bisa bantu kita setiap bulan bisa 100 yatim. Jadi insya Allah belum tentu semua orang bisa itu. Belum tentu semua. Itu sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Setiap bulan per tanggal 7. Ya, bukan hanya kita santunan tadi, kita ada bingkisan dan kita makan bersama yatim. Karena ini saya pernah dengar satu hadis Nabi, ya kan gitu. Ya. Rumah yang diberkahi oleh Allah itu adalah rumah yang ada yatimnya, dan meja yang Allah berkahi adalah meja yang ketika dia makan bersama anak yatim. Masya Allah. Mohon maaf, rencana pembangunan untuk masjid ini ada kan? Udah dirancang? Karena kan kita kembali lagi, kita flashback, masjid ini kan kurang enak dipandang. Ya. Kalau hati kecil saya berbicara itu, ini pengurus mau ngebangun atau mau renovasi mulai kapan ya? Karena kan menurut saya udah sepatutnya masjid ini direnovasi. Betul. Ada dari pengurus sendiri ada niat rencana untuk pembangunan atau bagaimana Ustaz? Kemarin kita 2024 ya. Kemarin kita udah ada rancangan untuk pembangunan, bahkan kita sudah bikin proposal untuk pembangunan masjid ini. Ya, beberapa kali dari pihak pengembang ya, mereka ingin membangun, tapi qadarullah Allah belum izinkan. Ya, dengan enggak ya kan gitu. Tapi insya Allah ya, dengan niat ini masjid itu kalau kita lihat di Tanjung Duren paling tua dan mungkin paling tua dan bangunannya kurang layak tuh masih di sini. Iya. Ya gitu. Karena kalau hujan masih bocor terus, corannya tuh udah goyang gitu. Tingkat kerendahannya dari jalan sampai ini ketika diukur kita udah nyampe 1 meter lebih. Masya Allah. Jadi memang wajar kalau memang ada hujan, ya itu pasti banjir. Pasti. Gitu, pasti banjir gitu. Ya, kita sudah usahakan dari 2024 kita sudah bikin proposal, bahkan kita sudah merekrut panitia untuk pembangunannya. Ya gitu. Cuma banyak kendala dan insya Allah mudah-mudahan saya ya selalu berdoa, ya Allah kasih kemudahan saya ya kan gitu untuk bisa membangun masjid ini, karena cita-cita saya ya kan gitu pengen masjid ini dibangun bermanfaat ya, salah satunya untuk umat gitu. Kenapa? Karena kalau memang masjid seperti ini saya kasihan, kadang-kadang anak-anak lagi enak-enaknya ngaji hujan banjir, aduh libur lagi ngaji ya kan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan di podcast ini ya kan, siapa tahu ada pihak pengembang, ada donatur yang ingin
mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid ini, masya Allah. Ah, Ya mudah-mudahan ya Allah kasih jalan. amin. Jadi Gitu. untuk yang nonton video ini, kalau ada yang mau menyumbangkan untuk santunan anak yatim atau pembangunan masjid, langsung mampir aja ke daerah sini tuh, Iya. di Masjid Miftahul Jannah Tanjung Bisa Duren. ketemu saya. Ya, langsung ketemu beliau aja. Bisa lihat kondisi masjidnya langsung tanpa melalui media sosial. Kalau melalui media sosial takutnya, mohon maaf ya, pikiran orang itu berbeda-beda. Jadi lebih enak langsung aja datang ke masjid ini. Alamatnya ada di bawah ini kok. Kurang lebihnya seperti itu ya Betul, Ustadz betul, ya. betul. Kita berjuang dulu aja, ya. Berjuang dulu aja. Hasil biar Allah yang itu. Jadi nggak ada penyesalan kalau kita gagal. Iya. Ya, nggak ada penyesalan ketika gagal. Ya kan, karena saya berpikir kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Malu lah. Ya, sabar ya. 2 kali itu. Mungkin cukup sekian ya Ustadz ya. Masya Allah. Udah cukup juga sih mengenal Ustadz lebih dalam, dari masa-masa mondok sampai ngurusin masjid sampai punya santri. Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Udah berguru kita ini. Berguru dalam bidang istiqomahnya. Jadi luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ada penyampaian mungkin 1 kata 2 kata. Baik, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada yang saya sampaikan, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, hormati guru dan orang tua kita. 1. Yang kedua, ya, berbuat baiklah. Kita, ya, jangan bosan-bosan. Yang ketiga, husnuzon kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun jenisnya, baik yang mungkin cobaan atau kebahagiaan, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Sudah jangan pikirin apa-apa. Masalah duniawi, ya, Allah sudah janjikan, enggak? Ya gitu. Kita permasalahan Allah sudah janjikan. Innamal ma'al usri yusra, ya. Insyaallah, ya, mudah-mudahan ini ada keberkahan, ada hikmah tersendiri dengan adanya podcast ini. Kita bisa melek mata kita untuk para donatur kita. Amin. Ya, dunia hanya sementara, ya. Akhirat selamanya. Harta hanya titipan, ya. Ketika dikeluarkan, harta tidak, hakikatnya bukan berkurang tapi bertambah dan menjadikan amal ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga hati kita dan selalu kita diberikan jalan ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf dari saya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, ya. Inilah saya. Masya Allah. Jadi podcast kali ini sangat luar biasa ini, banyak manfaatnya lah, ya kan, banyak manfaatnya, mudah-mudahan, amin. Dan mendapatkan ilmu juga yang menarik dari beliau, luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada yang mau menyumbang untuk santunan anak yatim atau pembangunan masjid, langsung aja datang ke sini, alamatnya ada di bawah ini. Pokoknya jangan sungkan-sungkan main aja ke sini, atau mau bersilaturahmi dengan Ustadz, silahkan untuk melihat kondisinya secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Insyaallah, syukran.